Hai semuanya, apa kabar nih kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya semua. Jadi pertama-tama perkenalkan dulu, nama aku Kemangari Kencana Dewi, aku nomor 23 dari kelas 12 bahasa. Nah, jadi hari ini aku akan menjelaskan sedikit materi tentang Orde Lama. Buat kalian mungkin udah ada yang pernah dengar gak sih Orde Lama itu apa? Atau mungkin kalian sama sekali gak pernah dengar Orde Lama itu apa? Aku dulu pernah tahu Orde Lama itu apa, cuman nggak pernah sesignifikan atau sekhusus itu aku pelajarinya. Nah, buat kalian yang tahu atau nggak tahu pun, mari hari ini kita belajar sama-sama tentang Orde Lama. Aku akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa sih Orde Lama itu. Orde Lama adalah nama masa pemerintahan jabatan di mana kekuasaan dipegang oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Pada masa Orde Lama, Indonesia adalah negara baru setelah Perang Kedua. Dan kapan sih berlangsungnya Orde Lama ini? Jadi Orde Lama ini berlangsung pada tahun 1945 sampai dengan 1968. Nah, tadi kan secara umum. Sekarang aku akan menjelaskan secara khusus lagi demokrasi apa saja sih yang berjalan pada masa Orde Lama itu. Nah, dari sumber yang aku peroleh, ada 3 macam demokrasi yang terjalan pada masa Orde Lama. Yaitu yang pertama aku jelaskan adalah masa pemerintahan pasca kemerdekaan. Tahun 1945 sampai dengan 1950. 5 tahun ya berjalannya. Nah, pada masa ini terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari yang awalnya presidensial menjadi parlementer. Pada masa ini juga terjadi beberapa penyimpangan loh. Tapi hari ini aku bakal jelasin satu aja penyimpangan. Yaitu yang pertama, ada perubahan fungsi KNIP yang tadinya berfungsi sebagai pembantu presiden, namun berubah menjadi badan kekuasaan legislatif. Dan ada juga beberapa penyimpangan, nanti kalian bisa cari sendiri sumbernya di Google. Atau yang kedua ini, bukan yang kedua. Ini ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini berjalan dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Jadi 9 tahun ya, lebih lama dari demokrasi pasca kemerdekaan. Nah, kalian mungkin pernah dengar gak sih liberal itu apa? Buat kalian yang tahu liberal itu apa bisa komen di bawah ya. Jadi mengapa disebut demokrasi liberal? Karena pada masa ini menggunakan prinsip-prinsip liberal dalam politik dan sistem ekonominya. Nah, dalam masa ini partai-partai besar seperti Masyumi, PNI, dan PKI, nanti foto-fotonya akan aku taruh di bawah ini, memiliki partisipasi besar dalam pemerintahan. Nah, jadi nanti aku bakal kasih tahu juga kalian apa sih ciri-ciri dari pemerintahan parlementer. Di bawah akan aku beri sedikit penjelasan ya. Nah, dari itu ada juga demokrasi yang ketiga, yaitu ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini berjalan dari tahun 1959 sampai dengan terakhir masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1968. Nah, jadi pengertian dari demokrasi terpimpin ini adalah sistem yang seluruhnya berpusat pada pemimpin negara, yaitu presiden. Presiden saat itu yaitu Insinyur Soekarno. Nah, maka dari itu kenapa sih disebut demokrasi terpimpin? Menurut saya sih karena adanya acuan dari pemimpin atasan yaitu presiden. Jadi semuanya itu tidak semena-mena mengambil hak dan keputusan karena sudah ada acuan dari presiden. Mungkin kalian agak sedikit susah yang memahami kata-kata saya yang agak berbelit-belit. Nanti saya akan juga kasih materi yang udah saya ringkas di description box saya ya. Nah, penyimpangan pada saat demokrasi terpimpin ini juga ada beberapa loh. Lumayan banyak sih, nanti aku bakal kasih tahu di sini kalian. Jadi kalian tinggal screenshot aja
Dan kalian bisa baca sendiri ya guys, biar durasinya nggak terlalu lama. Pada demokrasi terpimpin ini terjadi konflik peristiwa G30 SPKI loh. Kalian tahu nggak sih? Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Kalian bisa search YouTube ya, kayak gimana sih G30 SPKI itu. Aku udah sempet sih search YouTube. Nah, dari demokrasi, pengertian kita lebih ke mengkhusus juga nih. Jadi, Orde Lama ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Yang pertama-tama aku akan bahas dari kelebihannya dulu. Kelebihan pada masa Orde Lama. Salah satunya adalah pemerintahan menjadi lebih stabil. Nah, stabil di sini adalah maksudnya pemerintah memiliki arahan dalam bekerja. Seperti demokrasi terpimpin tadi, pemerintahan memiliki acuan dari presiden. Jadi tidak sembarang orang dan tidak semena-mena orang dalam memutuskan hak itu. Karena sudah ada acuan dari presiden. Nah, setelah kelebihan tadi, ada juga kekurangannya. Ada 3 nih yang bakal aku tahu. Yang pertama, presiden menjalankan pemerintahan secara otoriter. Dan yang kedua, bertentangan dengan prinsip demokrasi. Yang ketiga adalah berkembangnya pengaruh PKI. Jadi buat kalian yang kurang paham tentang sedikit materi yang telah aku jelaskan tadi, kalian bisa tanya di kolom komentar aku ya, nanti aku akan usahakan jawab. Jadi segitu dulu video dari aku. Thank you for watching. Jangan lupa kalian juga subscribe channel aku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan see you.